Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran secara daring, yakni pada materi PPKN kelas 9. Pembahasannya adalah tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebelum kita mulai, mari saya mengajak anak-anak siswa-siswi kelas 9 ataupun siswa-siswi yang mengikuti video pembelajaran ini untuk berdoa agar apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa atau peserta didik mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, siswa menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Yang ketiga, memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama akan saya jelaskan tentang hakikat atau makna yang terdalam dari apa yang dimaksud dengan kedaulatan dan apa saja teori-teori di dalam kedaulatan. Baik anak-anak, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian kedaulatan menurut Bodin. Jadi menurut Bodin, beliau mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Sering kita dengar kata kedaulatan, namun kita tidak tahu apa itu kedaulatan. Di sini sudah dijelaskan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Artinya kedaulatan itu adalah kekuasaan yang digunakan bagaimana caranya untuk mengatur masyarakat, mengatur pemerintah, mengatur negara atau suatu bangsa dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikatakan kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan itu memiliki sifat yang paling tinggi, memiliki fungsi yang tertinggi. Artinya semua warga negaranya ataupun pemerintahannya itu tunduk pada kedaulatan tersebut. Selanjutnya, negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Dalam hal ini diartikan sebagai kedaulatan ke dalam. Nah, negara memiliki kekuasaan tertinggi tentunya juga mempunyai suatu wewenang yang paling tinggi dalam memaksa seluruh warga negaranya agar mentaati seluruh peraturan, seluruh kebijakan yang sudah dibuat. Selanjutnya, adapun kedaulatan ke dalam itu juga bisa diartikan antara lain sebagai berikut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu termuat di dalam tujuan bangsa Indonesia dalam alinea keempat. Namun yang di sini yang kita bahas di dalam kedaulatan ke dalam hanya 3 yang kita ambil. Yang keempat itu termasuk ke dalam kedaulatan keluar. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam hal ini, artinya melindungi segenap bangsa Indonesia adalah negara sebagai fasilitator atau negara sebagai pengatur dalam suatu bangsa memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya, seluruh bangsanya, seluruh rakyatnya. Melindungi dari hal-hal yang misalkan itu menyangkut tentang keterancaman dari seorang warga negara, melindungi bagaimana agar warga negara itu bisa nyaman, bagaimana warga negara itu bisa aman, bisa tentram, melindungi dari ancaman-ancaman baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Jadi yang dimaksud dengan memajukan kesejahteraan umum di sini adalah memajukan dalam hal baik segi ekonominya, baik segi kebutuhan pokoknya, baik dalam segi kebutuhan papannya, bagaimana perumahannya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Intinya bagaimana warga negara atau rakyat itu bisa melakukan kehidupan dengan nyaman, bagaimana caranya warga negara itu bisa melakukan kehidupan dengan yang segalanya serba tercukupi. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, negara memiliki fungsi sebagai menjalankan tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan melalui pendidikan. Baik, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar. Dalam hal ini, dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut sebagai external sovereignty. Untuk mempertahankan kemerdekaan terhadap serangan-serangan dari luar, dalam hal ini dipegang tugas utama sebagai seorang TNI. Baik dari TNI Angkatan Darat, Laut, maupun Udara. Istilah lainnya adalah dalam hal pertahanan. Kemudian kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia turut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua, Presiden bersama DPR menyatakan perang atau membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain. Hal itu telah disepakati oleh Presiden dan DPR. Bahwa negara tersebut menyatakan perang atau tidaknya, menyatakan damai atau tidaknya, dan membuat suatu perjanjian atau tidaknya, itu semua tergantung dari keputusan Presiden bersama DPR. Dan yang ketiga adalah Presiden mengangkat duta dan konsul. Duta dan konsul di sini, jadi anak-anak yang dimaksud duta dan konsul di sini adalah suatu perwakilan yang ditugaskan di luar negara, yaitu sebagai badan kedutaan besar yang tugasnya adalah tetap bagaimana menjalin hubungan baik antara dua negara atau lebih. Kantor kedutaan Indonesia yang misalkan contohnya kantor kedutaan Indonesia yang terletak di Malaysia. Begitupun juga sebaliknya kantor kedutaan besar Malaysia yang letaknya di Indonesia. Kemudian contoh lain, Indonesia bekerja sama dengan negara Saudi Arabia. Kedutaan negara Indonesia juga ada yang terletak di Saudi Arabia. Sebaliknya juga kedutaan besar Saudi Arabia juga terletak di negara Indonesia. Nah, tugasnya adalah apa? Tugasnya adalah menjalin bagaimana hubungan antar kedua negara bisa berlangsung dengan baik dan berlangsung dengan lancar. Selanjutnya, sifat di dalam kedaulatan. Kedaulatan memiliki sejumlah sifat pokok yaitu asli, kemudian permanen artinya tetap tidak berubah. Yang ketiga adalah tunggal, artinya adalah satu. Dan yang terakhir adalah tidak terbatas.
Terdapat beberapa teori kedaulatan antara lain sebagai berikut. Ada teori kedaulatan Tuhan, kemudian ada teori kedaulatan raja, ada teori kedaulatan negara, ada teori kedaulatan hukum, dan ada teori kedaulatan rakyat. Baik, sebelum saya lanjut untuk membahas dari kelima teori ini, saya ingatkan kembali bahwa anak-anak semua yang kita ketahui sampai saat ini adalah teori-teori kedaulatan yang dilaksanakan secara modern, yaitu kebanyakan yang bisa digunakan adalah diantaranya teori kedaulatan negara, ada teori kedaulatan hukum, dan ada teori kedaulatan rakyat. Jadi nomor 3 sampai dengan nomor 5 ini digunakan di negara-negara modern seperti saat ini. Nah, bagaimana dengan teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja? Teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan raja itu kebanyakan digunakan pada negara-negara pada abad masa pertengahan dan sebelum Masehi. Tapi juga ada beberapa negara yang hingga saat ini masih menggunakan teori kedaulatan raja. Salah satunya adalah contoh negara Inggris. Baik anak-anak, sebelum dilanjut, semoga kalian semua bisa memahami dari apa yang saya sampaikan tadi. Jika kalian belum bisa memahami, kalian bisa mengulang atau memutar kembali video yang sudah dibuat ini. Kita bahas satu persatu mulai dari teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa itu memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Teori di sini beranggapan bahwa rakyat dan seluruh warga negaranya itu memiliki kepercayaan terhadap seorang raja, bahwa raja itu adalah seorang utusan dari Tuhan, bahwa raja itu adalah seorang pembawa pesan dari Tuhan. Makanya di sini dianggap bahwa raja itu adalah suatu penjelmaan dari Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah selama abad pertengahan teori kedaulatan Tuhan itu berkembang menjadi teori kedaulatan raja, di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu terletak di tangan raja sebagai penjelmaan dari kehendak Tuhan. Jadi apa yang dikatakan raja, apa yang diperintah raja, seluruh rakyatnya itu harus mematuhi dan melaksanakan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara adalah kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Dalam hal ini, suatu pemerintahan atau suatu rakyat dan warga negaranya, mereka semua tunduk dengan yang namanya negara. Mengapa? Karena negara adalah yang memegang suatu kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah tersebut. Kemudian ada lagi teori yang berdasarkan pada teori kedaulatan hukum. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara, di mana kekuasaan pemerintahan itu berasal dari hukum yang berlaku. Pemerintahan menjalankan kekuasaannya itu berdasarkan dari hukum yang sudah dibuat. Artinya hukum di situ atau hukum yang sudah dibuat dalam suatu kitab undang-undang misalnya, itu sudah dijadikan sebagai pedoman dan acuan di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya semua pemerintahan maupun rakyatnya itu tunduk dengan yang namanya hukum. Selanjutnya ada teori kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya atau sebagian suaranya kepada penguasa atau kepada suatu perwakilan atau lembaga perwakilan untuk kepentingan bersama. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, di mana rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat adalah sebagai pembawa kepentingan tertinggi
yaitu dengan cara menyampaikan kepentingan-kepentingan itu, menyampaikan masukan-masukan itu, menyampaikan aspirasi-aspirasi itu melalui lembaga perwakilan. Dalam hal ini adalah tugas seorang DPR dan DPRD. Maka dari aspirasi-aspirasi itu, dari pesan-pesan itu dikumpulkan di dalam DPR, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan dan diambil keputusan terakhirnya bagaimana caranya keputusan itu bisa mengakomodir atau memfasilitasi dari semua rakyatnya secara bijak. Kemudian setelah disahkan, maka dari keputusan-keputusan itu dibuat menjadi suatu aturan yang sudah disahkan. Kemudian dari aturan itu digunakan secara bersama dan disahkan oleh pemerintah dan digunakan secara bersama. Baik, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Amandemen Pasal 1 Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat. Pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Mengapa harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar? Apabila ada beberapa sekelompok rakyat yang bersepakat untuk melakukan suatu kesalahan, bersepakat untuk melakukan untuk kepentingannya sendiri, maka di sini fungsi sebagai Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai pembatas atau untuk membatasi bahwa rakyat itu agar tidak terlalu semena-mena juga terhadap negaranya sendiri. Jadi itulah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang teori-teori kedaulatan negara dan pengertian kedaulatan dan gambaran sedikit tentang kedaulatan di dalam negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa-doa. Mari berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi prokes. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, dan selalu diberikan kesuksesan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.